kalau secara valuasi Pak Noval, semua saham-saham properti itu udah murah banget sekarang ini. Ya, nggak cuma Gapura. Nah, tapi Gapura memang salah satu yang termurah dengan PBV hanya 0,3. Anda bayangkan, 0,3 itu Anda bayar 300 perak untuk memperoleh aset senilai 1.000 dan perusahaannya pun aset senilai 1.000 itu masih menghasilkan keuntungan. Nggak rugi dia. Perusahaannya masih untung gitu loh. Mohon maaf, saya minum dulu. Tapi betul, beberapa bulan ini sentimen sentimen di properti itu kan jelek karena suku bunga naik terus ya. Cuman kan sekarang udah mulai ada digadang-gadang kemungkinan suku bunga mulai akan turun. Itu sudah mulai kelihatan dari rupiah yang juga kembali menguat seperti itu. Nah, meskipun saham properti murah semua, tapi tidak semuanya bagus. Ingat ya, value investing itu kan bukan berarti cuma murah doang dong, tapi kinerjanya juga harus bagus, prospeknya juga cerah. Nah, salah satu yang kinerjanya bagus ini adalah Gapura, Pak Noval. Sebenarnya kalau tadi Pak Noval bilang cash flow-nya negatif, enggak masalah. Namanya properti itu, ya, dia itu kan sering kejadian misalnya begini, dia jual rumah ya secara KPR, ya kan? Jadi udah bisa diakui sebagai pendapatan tuh. Tapi namanya KPR itu kan dia harus nunggu pencairan dari banknya. Mungkin ada jeda beberapa hari seperti itu gitu loh. Maka meskipun sudah diakui sebagai pendapatan, tapi bisa jadi uangnya belum masuk. Alhasil negatif arus kasnya. Atau sebaliknya, ya dia udah bayar supplier untuk namanya perusahaan properti kan dia nggak bikin rumahnya sendiri Pak. Dia meng-hire kontraktor dong, pemborong ya, perusahaan konstruksi gitu untuk membangun rumah-rumah tersebut. Developer itu ya dia hanya menyediakan tanahnya saja, tapi untuk membuat propertinya dia tunjuk perusahaan konstruksi pemborong seperti itu. Nah, itu kan dia bisa bayar duluan ya, tapi proyeknya belum selesai dan seterusnya. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat sebuah perusahaan properti ini cash flow-nya negatif. Tapi selama pendapatannya, laba bersihnya masih tumbuh, dan memang GPRA ini pendapatannya, labanya juga masih bagus ya, meskipun nggak bagus-bagus banget sih, ROE dia masih 7%, tapi lumayan lah. Nah itu masih, sahamnya masih layak investasi gitu ya. Jadi betul, dan sekarang ini kan Gapura kemarin naik ya, dari 70 sekarang balik lagi ke 90, tapi ya balik lagi sama seperti saham properti yang lain. Dia itu nggak bener-bener naik, dia cuman balik lagi ke posisi sebelum dia turun. Waktu sebelum dia turun ke 70 ini kan dia memang sudah di 90-an. Nah sekarang dia balik lagi ke posisi 90 itu. Kalau kita lihat dari setahun terakhir ya dia masih agak turun. Tahun lalu dia 100, sekarang masih di 90. Dan kenapa Gapura ini agak telat nih dibanding misalnya Pakuwon atau BSDE ya? Ya simpelnya ya karena dia bukan saham blue chip, second liner pun bukan, dia saham lapis 3. Apa itu? Perusahaannya kecil, kurang terkenal dan sahamnya tidak likuid. Dalam situasi IHSG lagi naik, asing belanja terus, orang domestik juga mungkin belanja terus. Tentu saja yang akan mereka pilih pertama kali adalah perusahaan-perusahaan besar dulu. Yang liquid dulu, Astra, Telkom, dan kalau di properti ya itu tadi ya BSDE, Pakuwon. Tapi pada satu titik tertentu ketika BSDE, Pakuwon orang udah nggak berani masuk lagi nih, udah mahal, baru gilirannya Gapura ini akan naik. Kesimpulannya kalau pegang Pak Noval hold aja sih. Dan kalau saya pikir ya kalau pada harga sekarang di 90 masih oke Pak. Ingat, dia belum benar-benar naik loh dari 70 ke 90 itu belum. Karena kalau dihitung dari setahun terakhir itu dia masih belum kemana-mana. Menurut saya, kalau memang kinerjanya ke depan bagus, suku bunga juga beneran turun, dan kinerjanya kemudian jadi bagus ya, maka Gapura ini bisa naik sampai PBV-nya 0,9. Which is sebenarnya masih murah juga, 0,9 itu. Tapi tahu nggak pada harga berapa kalau dia 0,9? 250 Pak. Jadi ini bisa beggar ini. Ya meskipun balik lagi banyak faktor ya. Tapi kalau dari sisi risiko aman lah, dia nggak ada masalah. Cukup Pak Nova?